Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimu bihis sholihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah yang saya banggakan, kaum muslimin, muslimat di mana saja kalian berada, ada yang di tanah air, ya, ada yang di Saudi Arabia, ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan, ada yang di Singapura, dan di mana saja kalian berada. Pertemuan kita kali ini pertemuan yang ke-16 ya? 16 dalam kajian Matan Takrib. Halaman berapa itu? Halaman 13. Halaman 13 kita akan membahas tentang arkanus sholat, rukun sholat, ya. Baik saudara sekalian, kita mulai. Silakan Teh Rani di sini hadir. Teh Rani yang akan membacakan teksnya. Silakan. Faslun. Paslun, ya, ini pasal. Wa arkanus sholati, rukun sholat. Samaniyata asyara ruknan. Samaniyah itu berapa? 8. 18 ruknan, rukun. Banyak, ya, itu ada 19 rukun. Ya, dilanjut. An-niyatu yang pertama, niat. Dihitung ya Terani. 1, an-niyatu, niat. Yang kedua, wal qiyamu ma'al. Iya, an-niyat. Nah, niat itu melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, itu namanya niat, ya. Sengaja sholat subuh, sengaja sholat maghrib, bukan mimpi, bukan acting, tapi sholat, itu sudah niat. Jangan sampai ada pertanyaan, bagaimana lapar niatnya? Wah, akhirnya orang tidak sholat gara-gara tidak bisa niatnya. Nah, ini sesuatu yang keliru gitu ya. Ya, niat itu dalam hati, sengaja sholat subuh 2 rakaat fardu, selesai, ya. Seperti itu. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang kedua, wal qiyamu, dan berdiri ma'al kudrati, ya, bagi yang kudroh, bagi yang mampu, ya. Al-qiyamu ma'al kudrati, ya, berdiri bagi yang mampu. Yang tidak mampu, mau sambil duduk silahkan, ya, mau berbaring juga silahkan, ya, pakai isyarat aja silahkan. Jadi yang kedua itu berdiri itu rukun. Nah, kecuali sholat sunat, ya Teh Rani, sholat sunat itu sambil duduk juga boleh, ya. Tapi kalau walaupun mampu ini, tapi pahalanya setengahnya, ada hadisnya, ya. Bisa dibaca dalam kitab Minhajul Muslim, ya, Abu Bakar Al-Jazairi itu, ya. Jadi kalau sholat sunat itu boleh sambil duduk, Pak, tapi pahalanya setengahnya.
Tetapi kalau sholat wajib itu harus berdiri, kecuali jika tidak mampu, ya. Jika tidak mampu boleh sambil duduk. Itu yang kedua, ya. Lalu yang ketiga, wa takbiratul ihrami, takbiratul ihram, ya, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, ya. Takbir yang mengharamkan apa? Mengharamkan yang tadinya halal, gitu, ya. Tari jaipong halal enggak? Halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram haram, itu, ya. Makan halal enggak? Halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram untuk sholat jadi haram, enggak boleh, tidak sah sholatnya, ya. Sholat sambil makan, belum sarapan nih, ya. Sudah ditunggu kereta, gitu, ketinggalan kereta, nanti kalau tidak sarapannya terpisah dari sholat, nggak bisa. Itu karena kita sudah takbiratul ihram, ya. Yang ketiga. Ya, yang ketiga itu takbiratul ihram. Nanti dihitung, ya, Terani, ya. Ya. Yang keempat, wa qiraatul fatihati, dan membaca Fatihah. Wa qiraatul Fatihah, membaca Fatihah itu rukun. Tidak membaca Fatihah berarti tidak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran atau bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Bagaimana kalau tidak bisa, itu, ya, mungkin baru masuk Islam, belum bisa baca Fatihah, ya bismillah aja lah, nggak apa-apa, gitu. Itu ada pertanyaan juga kan pada zaman Nabi, ya. Jadi kalau Anda yang baru masuk Islam alias mu'alaf, belum bisa membaca Al-Fatihah, pakai bismillah aja cukup, begitu, ya. Ya, wa qiraatul Fatihah berarti iftitah. Yang suka diramaikan itu apakah pakai Allahumma ba'id baini, apakah itu pakai wajah tuh, apakah pakai Allahu Akbar kabiro, apakah pakai subhanakallahumma robbana, dan seterusnya. Itu semuanya hadis, jangan diributkan, itu, ya. Ada orang yang pakai Allahumma ba'id baini, oh ini mah Muhammadiyah. Bukan hanya Muhammadiyah, ya, itu ada dalam hadis, ya, Bukhari, Muslim. Ya, pakai subhanakallahumma robbana, oh itu mah Persis. Bukan Persis, itu Umar bin Khattab, ya. Ya, wajah tuh baru NU. Nah, itu nggak boleh begitu, ya. Selama ada hadisnya, ya, itu silahkan, ya, baca iftitah selama ada hadisnya. Tidak pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena hukumnya sunat. Yang wajib itu yang mana? Yaitu qiraatul Fatihah. Islam itu kok dibuat ribet, ya. Ini NU, ini Muhammadiyah, ini Persis, ini Perti, ini Al-Wasliyah. Selama ada hadisnya, ada Qur'annya, itu milik bersama, ya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, itu milik masing-masing, ya, gitu. Itu bid'ah kalau tidak ada dalilnya lalu kita mengamalkan, terutama dalam bidang ibadah. Itu yang keberapa, Tehrani? Rukun yang keberapa? Yang keempat, ya. Tapi masih ada terusnya, ya, wa qiraatul Fatihah, membaca Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim, ayatum minhu. Bismillahirrahmanirrahim, ayatun adalah ayat minhu dari Al-Fatihah. Nah, ini di sini ada perbedaan, ya. Memang basmalah itu ayat dari Al-Fatihah. Tetapi apakah membaca basmalah itu harus dibaca atau tidak harus dibaca, atau harus baca tapi jahar, atau boleh sir? Nah, ini, ya.
Nah, saudara sekalian, di sini paling tidak ada empat pendapat, dan empat itu berdasarkan dalil. Kalau ada dalilnya silahkan pilih. Kalau tidak ada dalilnya, pilih yang ada dalilnya. Jadi yang pertama, dibaca Fatihah ya pada waktu dibaca basmalah pada waktu membaca Al-Fatihah. Ada dalilnya? Ada. Sholaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Saya sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka itu menjaharkan Al-Fatihah. Menjaharkan Al-Fatihah. Itu ada dalilnya. Ya. Tapi ada juga wa yusirruna bismillahirrahmanirrahim, dan mensirkan, bukan Al-Fatihah tapi basmalahnya ya. Baca Fatihah tapi bismillahnya disirkan. Ada itu dalilnya. Dibaca tapi disirkan. Tapi ada hadis juga yang mengatakan walam yadhkur bismillahirrahmanirrahim. Tidak membaca sama sekali bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini imam mazhab ada yang berpegang pada yang pertama, ada yang berpegang kepada yang kedua, ada yang berpegang kepada yang ketiga, dan ada juga jahar pada waktu rakaat pertama, tetapi keduanya tidak jahar basmalahnya. Ada 4 pendapat begitu ya. Nah, masing-masing mazhab berbeda. Nah, sekarang bagaimana bagi kita ini, misalnya saudara-saudara kita yang Nahdlatul Ulama, ya kita tahu bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, beliau itu ya memegang 4 ijazah mazhab. Maka kaum Nahdiyin boleh membaca jahar, boleh sir, boleh juga tidak, karena boleh berpegang kepada salah satu mazhab. Jadi tergantung. Ya, saya NU, mazhabnya Hanafi, silakan. Saya NU, mazhabnya Syafi'i, silakan. Saya Muhammadiyah, tidak pakai mazhab ya, tapi berdasar Quran hadis, silakan. Ya, saya Persis juga begitu, silakan ya. Ya, selama ada argumentasinya, nah itu silakan. Ya. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Warruku'u, ruku. Ya. Warruku'u, ruku. Gimana nih ruku saya mempraktekannya? Tidak akan terkena kamera juga ya. Mohon maaf. Jadi punggung membentuk apa? Ini berapa derajat? 45. Ya. Nah, itu tangan di lutut. Itu ruku namanya. Waruku'u, ini jangan salah hitung teraninya. Ruku ya. Ruku, kalau saya berdiri nanti kelihatan sarung saya. Gimana ini? Ya, ruku aja lah. Ruku semuanya tahu kan? Ya, bacaan rukunya tidak termasuk rukun, tapi rukunya, ya gerakan rukunya itu termasuk rukun. Terus? Waktu ma'ninatu fihi, dan tumakninah dalam ruku. Jangan seperti orang taraweh di kampung zaman dahulu, kayak orang gila gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, itu orang gila gitu. Ya, sholatnya itu seperti itu. Ada di kitab Al-Bida' wal Mubtada'ah, itu begitu. Ya, harus tumaninah. Tumaninah itu apa? Ketika ruku Allahu Akbar. Nah, itu diam sejenak. Kira-kira cukup untuk membaca 1 kali Subhana Rabbiyal Azim. Cukup 1 kali Sami Allahu liman hamidah. Jadi tidak langsung Allahu Akbar gitu.
ya itu tidak sah kalau tidak pakai tumak ninah. Ya. Terus warrofu dan bangkit warrofu dan bangkit dari ruku atau yang disebut dengan i'tidal. Disunatkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Nah itu i'tidal namanya, warrofu. Terus yang ke ya bangkit wal i'tidalu dan i'tidal. Warofu itu bangkit dari ruku, warofu itu namanya. Wal i'tidalu, i'tidal itu berdiri tegak. Ya. Anda Terani pernah ikut pramuka? Pernah. Ya. Siap, gerak. Nah, itu i'tidal itu. Ya, berdiri tegak. Wal i'tidalu. I'tidal itu berdiri tegak. Ya. Terus wa tuma'ninatu fihi dan tuma'ninah dalam i'tidal. Ya. Tuma'ninah itu tenang ya dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak. Jangan langsung Allahu Akbar, tapi berdiri dulu. Kira-kira cukup untuk membaca subhanallah 1 kali atau bacaannya Robbana, apa bacanya tuh? Robbana walakal hamdu. Nah, bacaan itunya tidak wajib, tapi i'tidalnya wajib. Itu yang keberapa itu? 9. Ya, jangan keliru nanti. Ini ada berapa tadi? 18 ya? Iya. 9. Sekarang yang ke-10. Wasujudu. Sujud. Sujud itu anggota anggotanya kening, ada 7 ya. 1 kening, ya. 2 telapak tangan, 2 berarti berapa? Ada 3, ya. Kemudian lutut 2 berarti 5. Kemudian jari-jari yang jari kaki 2 berarti 7 itu. Dan disunatkan hidung juga menyentuh lantai. Itu sujud ya. Sujud ya. Kalau dalam ruku kita mengagungkan Allah, fa'ama fi ruku fa'adzimu fihir rabb. Dalam ruku agungkan Allah. Wa amma fi sujud, dalam sujud ya fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa. Kenapa? Faqominun ayustajabalahu, mudah-mudahan diijabah. Maka sujud agak panjang karena di situ kita banyak berdoa. Mungkin doanya minta jodoh, mungkin doanya minta pekerjaan, mungkin doanya agar anak-anak soleh, mungkin juga minta masuk surga Firdaus gitu. Ya, nah itu silahkan. Ya, dalam sujud itu jangan ribut juga itu ya. Dalam sujud ribut juga. Ributnya gimana? Yang satu pakai wabihamdihi, yang satu tanpa wabihamdihi. Ribut juga gara-gara sujud. Terjadi perpecahan di kalangan umat. Itu nggak boleh juga. Subhana robbiyal azim atau subhanaka allahumma robbana wabiham. Apa sujud ruku itu? Subhana robbiyal a'la dalam sujud 3 kali. Ya, banyak juga boleh. Masih banyak bacaan yang lain ya, bukan hanya subhana robbiyal azim, bukan hanya subhana robbiyal a'la ya, tapi masih banyak ya bacaan-bacaan yang lain dari ruku dan sujud itu. Jangan ribut, jangan yang diributkan, yang dibacakan yang lain saja yang masih banyak hadisnya. Itu namanya tanawu'ul ibadah ya. Nanti kita akan bahas ya. Dalam satu waktu tertentu kita akan membahas khusus tentang bacaan-bacaan itu ya. Ya sabar aja dulu sekarang. Itu rukun aja dulu. Apa setelah sujud yang ke berapa sekarang? Ke-11 wa tuma'ninah pih. Wa tuma'ninatu dan tuma'ninah pihi dalam
sujud itu. Jadi Allahu Akbar, jangan langsung Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar kira-kira cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la 1 kali. Itu namanya tumak-nina. Kenapa harus tumak-nina? Ada sahabat Nabi yang musi'us sholat, yang sholatnya itu jelek, sholatnya tidak tumak-nina. Nabi mengatakan, kum, berdiri lagi, lam tusalli, kamu belum sholat. Berdiri lagi, kemudian sholat lagi. Nabi mengatakan, kum, ya, lam tusalli, sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Ternyata sholatnya itu kayak orang yang taraweh cepat-cepat itu. Tidak sah itu sholatnya. Tidak tumak ninah. Gitu ya. Yang ke 12 apa tuh? Wal julusu duduk bainas sajadataini antara 2 sujud. Ya. Duduk antara 2 sujud. Lalu yang ke 13 wa tumak-ninatu fihi, dan tumak-ninah dalam duduk antara 2 sujud. Ya, terus wal julusul akhir, dan duduk yang terakhir. Ya, wal julusul akhir, dan duduk yang terakhir. Duduk yang mana ini? Duduk tasahud ya. Tasahud akhir. Ya, terus yang ke 15 wa tasyahadu fihi, dan tasahud. Ya, yaitu membaca at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tasahud ya. Jadi yang ke-15 itu apa tadi? Tasahud wa tasahadu, tasahud fi. Ya, di dalam julus ya, duduk yang terakhir itu wassalatu ala nabi, dan sholawat kepada Nabi itu yang keberapa? Wassalatu ala nabi, sholawat kepada Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimalnya. Tapi yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Itu salawatnya. Itu rukun. Kemudian yang berikut taslimatul ula, itu yang keberapa? Yang ke-16. Taslimatul ula, membaca salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah ya. Yang kedua itu, yang ke kiri itu hukumnya sunat. Itu yang keberapa? 16. Ke-16. Sekarang yang ke-17. Waniyatul huruji minas sholati. Waniyatul huruj minas sholat, dan niat keluar dari sholat, begitu ya. Selesai, tanda selesai, begitu ya. Kemudian yang terakhir watartibul arkan, dan tertib arkan, rukun-rukun tadi alama dakarnahu, sebagaimana kami jelaskan dia, alama sebagaimana dakarna kami jelaskan rukun itu. Sudah 18 itu ya. Nah, itu yang rukun-rukun itu tadi. Itu harus wajib kita bisa rukun itu, karena tanpa syarat dan rukun sholat kita itu tidak sah. Apa itu sah?
majtama fihi sartun wa ruknun, terpenuhi syarat dan rukun. Begitu. Dilanjut Teh Herani, udah berapa menit ini? 24. 24, lanjutkan aja, coba lanjutkan. Wasunanuha Sunat sholat. qabla dukhuli fiha. Ya, qabla dukhuli fiha, qabla sebelum, dukhuli fiha, dukhuli masuk, fiha ke dalam sholat itu, syai'ani ada dua perkara, ya, yang sunat sebelum sholat. Nanti ada yang sunat pada waktu sholat. Sekarang yang sunat sebelum sholat. Ada dua perkara. Yang pertama al-adanu, adan, ya, adan ini tidak ada perbedaan, hampir sama semuanya, walaupun dalam hadis itu banyak berbeda-beda. Tapi nanti ketika saya membahas bab adan, itu akan kita sampaikan apa perbedaan-perbedaan itu. Kemudian yang kedua, wal iqamatu, yaitu qomat. Wal iqamat dua itu, yang iqamat ya, yang Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu yang satu. Ada dalilnya? Ada, ya. Ada dalilnya. Yang satu kali itu biasa dilaksanakan oleh kawan-kawan kita Persatuan Islam. Selama ada dalilnya, jangan dipertentangkan, ya. Tapi kalau sholatnya di lingkungan NU 2 kali aja lah, ya, supaya tidak ada pertengkaran. Kalau kawan-kawan NU sholatnya komatnya di lingkungan Persis 1 kali aja, ya, atau 2 kali supaya ada toleransi, ya, karena dalilnya ada. Atau komatnya 2 kali, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya 2 kali, itu ada juga dalilnya. Nah, berarti Rasulullah itu memberikan contoh yang berbeda. Itu namanya tanawu'ul ibadah, ya, praktek ibadah yang beragam. Makanya kita jangan bertengkar antara kawan-kawan NU dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan Salafi, ya, Sunnah itu. Selama ada dalilnya, nah itu boleh kita pegangi. Tapi kalau tidak ada dalilnya, baru itu namanya bid'ah. Ya, karena dalam hadis dikatakan man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah dariku, ditolak. Kalau ada dalilnya, diterima. Kalau beda paham, itu namanya khilafiyah. Kalau beda paham itu bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu tidak ada dalilnya. Kalau khilafiyah itu ada dalilnya, tapi berbeda paham di kalangan ulama, ya. Ya, itu sudah segitu. Ya, wa yu'addu dukhulu fiha, wa yu'addu, dan dihitung, duhulu masuk, piha di dalam sholat itu, dalam sunat itu, syai'ani 2 perkara. Atasyahadul awalu, yaitu tasyahud awal, ya, wal kunutu, dan kunut pisubi dalam sholat subuh, wafil witri, dan dalam sholat witir, finis pisani, dalam setengah yang kedua atau pertengahan yang kedua, berarti mulai tanggal 15, ya, min syahri Ramadana, dari bulan Ramadan. Ya, coba ini dalam kitab Matan Takrib ini, sunat sebelum sholat
ada dua. Yang pertama yaitu adzan, yang kedua qomat. Kemudian yang sunat, ya, yang berada di dalam sholat ada dua. Yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu masuk ke dalam sunat dalam sholat, tapi berada di dalam sholat. Nah, ini lagi-lagi ada beda pandangan. Ya, apakah tasyahud awal ini termasuk wajib atau sunat, rukun atau sunat? Ada yang berpendapat ini sunat, tapi sunatnya sunat abad. Ini menurut mazhab Syafi'i, ya. Tapi di fikih sunnah dalam pendapat yang lain itu termasuk rukun juga, harus, karena ketika tidak dilaksanakan itu ada sujud sahwinya. Nah, kemudian yang kedua kunut pada waktu subuh. Ya, kunut itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki tidak termasuk sunat, ya. Nah, ini terjadi khilafiyah. Karena hadis-hadis tentang kunut subuh jumlahnya itu banyak, tapi bertentangan satu sama lain. Baik waktunya, misalnya ada yang kunutnya itu setelah membaca surat, ya, pada rakaat yang kedua sebelum ruku. Tapi ada juga yang sesudah ruku. Sami Allahu liman hamidah lah, di situ i'tidal, kemudian membaca kunut, itu berbeda juga. Dan berbeda juga mengenai bacaan kunut itu. Jadi tidak ada satu dalil khusus, satu dalil yang menjelaskan bacaan kunut. Nah, dalam hadis-hadis itu berbeda-beda. Tidak ada kesepakatan, ya. Maka dari itu kunut ini termasuk khilafiyah. Oleh karena itu jangan berkelahi gara-gara yang satu kunut, yang satu tidak kunut, karena ini masalah khilafiyah gitu. Ya, tapi kalau khilafiyah itu silahkan saja berdasar keyakinan, tapi keyakinan itu harus berdasarkan ilmu. Jangan ngaco gitu ya. Nah, kunut subuh termasuk witir yang itu masih diperselisihkan di kalangan para ulama, ya. Kalau kawan-kawan NU karena ya jelas pakai madhab Syafi'i itu ada kunut subuh termasuk witir. Kawan-kawan Muhammadiyah di putusan tarjihnya masih dalam keadaan tawakuf, terutama dalam dua hal. Kalau kawan-kawan Persatuan Islam jelas tidak pakai kunut, ya. Semuanya pakai argumentasi, ya. Nah, oleh karena itu kita toleransi terhadap sesama pemeluk agama Islam ini. Nah, begitu Tehrani, ya, dua hal yang sunat menurut mazhab Syafi'i yaitu tasyahud awal dan kunut subuh atau kunut pada waktu witir pertengahan bulan Ramadan ke sana, ya. Coba dilanjutkan. Wahai atuha khomsa asrota khoslatan. Wahai atuha, tata syarat, tata cara, ya. Hay'ah kaifiyah, ya, tata cara. Khomsa asrota khoslatan, ada 15 khoslatan perkara. Khoslatan perkara. Coba 15 tolong dihitung lagi Terani, ya. 1. Raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Kapan itu? Inda takbiratul ihrami. Jadi mengangkat tangan, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, inda takbiratil ihrami, tatkala takbiratul ihram, ya. Mengangkat tangan itu dalam hadis, ya, dijelaskan ada yang ini nih, wakana puru'uhu
hadwa udunaihi. Nah ini, jadi jari-jari itu sejajar dengan telinga, daun telinga. Hadis yang lain mengatakan hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Nah, jadi boleh di sini, boleh di sini. Jangan ribut, sekali lagi ya, karena hadisnya itu ada dua. Walaupun Muhammad Al-Ghazali mengatakan begini, sahabat yang mengatakan jari-jari Rasulullah sejajar dengan telinga, itu katanya sahabat yang pendek-pendek gitu. Karena melihatnya dari belakang ya, pendek-pendek gitu, yang pendek. Saya lupa itu riwayatnya siapa yang pendek itu. Mengatakan sejajar dengan telinga. Tapi sahabat yang tinggi mengatakan sejajar dengan bahu, karena kelihatannya dari atas gitu. Nah, jadi itu perselisihan. Itu perselisihan di kalangan ulama. Tapi yang jelas hadisnya ada dua. Silahkanlah ya, mau sejajar dengan daun telinga, mau sejajar dengan bahu juga silahkan gitu. Ya, jadi mengangkat tangan itu tidak wajib. Yang wajib itu apa? Bacaannya Allahu Akbar, takbiratul ihramnya. Mengangkat tangannya tidak wajib. Maka jangan heran kalau saya pernah juga bermakmum nih, madhab apa itu ya, dosen saya waktu kuliah di UIN itu Allahu Akbar, saya kira belum mulai takbir, ternyata tiba-tiba ruku. Oh, tadi itu takbiratul ihram ya, tapi tidak mengangkat tangan. Jadi raf'ul yadain ya, mengangkat kedua tangan itu termasuk yang sunnah. Itu yang pertama ya. Kedua, takbir ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, wa inda ruku'i, dan ketika ruku mengangkat tangan juga ketika ruku. Lalu waraf'u minhu, dan ketika bangkit dari ruku juga mengangkat tangan. Sami Allah, diangkat tangan berarti ya, diangkat tangan ya. Wa inda raf'i minhu, dan tatkala bangkit dari ruku. Terus wad'ul yamini, meletakkan al-yamin yang kanan, ala shimali, di atas yang kiri. Nah begini ya. Nah ini Allahu Akbar ya, di mana disimpannya? Boleh di perut, boleh di dada ya, boleh di bawah perut, tapi jangan terlalu bawah ya. Itu ada beberapa, tapi jelas yang kanan ya. Wa wad'ul yamin, meletakkan tangan yang kanan, ala shimali, di atas tangan yang kiri. Masih keberapa itu Teh Rani? Keempat. Nah, nanti jangan keliru ya. Yang kelima, watawajjuhu, dan menghadap. Tawajjuh, menghadap ke mana ini? Nah, maksudnya adalah menghadap ke tempat sujud. Tawajjuh itu, watawajjuhu, dan menghadap ke tempat sujud. Harus dicari itu syarahnya itu ya, di Fathul Qoribnya itu tawajjuh itu apa di situ ya. Watawajjuhu apa? Ya. Wujihat wajhi lillazi fataras sama. Oh, watawajjuh. Tawajjuh di situ, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ya, kemudian maksud tawajjuh di situ apakah menghadap niat? Jadi kalau di dalam hati kita menghadap Allah, tapi
wajah kita itu menghadap mana Terani? Menghadap kiblat ya, atau mata melihat ke tempat sujud gitu. Kecuali ketika at-tahiyatu lillah itu dilihatnya itu ke telunjuk. Nah, itu yang dimaksud at-tawajjuhu. Wa tawajjuh yang ke berapa tadi? Yang ke Nah, nanti dihitung ya. Tawajuh itu ya itu menghadap tadi, menghadap. Yang kelima ya. Kemudian yang keenam, wal isti'adzatu. Wal isti'adzatu dan isti'adzah. Isti'adzah itu membaca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal isti'adzatu dan membaca isti'adzah. Ya, yang ketujuh, Wal jahru fi maudihi. Wal jahru dan menjaharkan fi maudihi pada tempatnya. Ya, Allahu Akbar dijaharkan, tapi tidak dijaharkan juga nggak apa-apa. Ya, Sami Allahu liman hamidah tidak dijaharkan juga, tidak apa-apa. Ya, takbir intikal itu ya kalau dijaharkan ya. Wal jahru fi maudhihi dan jahar ya fi maudhihi pada tempatnya. Yang keberapa itu? Ketujuh. Sekarang yang kedelapan, Wal israru fi maudihi. wal israru fi maudhihi dan sir itu dibaca sir itu dalam hati aja, fi maudhihi pada tempatnya. Misalnya baca iftitah itu tidak perlu jahar ya. Bacaan ruku, bacaan sujud itu tidak perlu jahar. Ya, disirkan itu pada tempatnya. Dan Fatihah juga kalau sholat duhur dan asar itu sir, tidak jahar. Ya, tapi kalau sholatnya malam ya seperti maghrib, isya dan subuh itu bacaan Fatihah dan bacaan surat itu dijaharkan gitu. Wal asroru fi maudhihi dan isror ya, dan sir pada tempatnya. Yang keberapa sekarang? Kesembilan. Wa ta'minu dan membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau itu wajib kan? Amin. Nah, kalau kita amin, malaikat juga mengaminkan. Amanal malaikatu ta'minal imam. Malaikat mengaminkan ya bacaan aminnya itu imam. Jadi imam juga waladdallin amin kata imam bareng dengan jamaah. Itu malaikat mengaminkan. Jadi membaca amin itu hukumnya sunnat. Dapat pahala itu dengan membaca amin juga ya. Terus Wa qira'atus surati. Ya, yang keberapa? 10. Ke-10 wa qira'atus surati dan membaca surat ba'dal Fatihati setelah membaca Al-Fatihah ya. Baca surat setelah Al-Fatihah yaitu rakaat pertama dan kedua. Kalau rakaat ketiga atau keempat itu tidak membaca surat, itu tidak disunatkan. Itu membaca surat juga mendapatkan pahala ya. Dilanjut ke-11 wat takbiratu dan takbir indal hobdi ketika hobdi itu apa? Di situ ada salahnya indal hobdi ketika di bawah gitu. Ketika turun ke bawah ya. Ya, ketika ruku, ketika sujud. Nah, itu yang dimaksud dengan indal hobdi. Ketika apa, Wansan? Indal khafdi wa raf'i. Ketika ruku,
ketika sujud. Turun ya untuk ruku, turun untuk sujud, itu indal hobdi. Kalau inda rofi yaitu bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, itu inda rofi ya. Tatkala naik, wa takbiratu dan takbir indal hobdi wal rof'i gitu ya. Iya, terus keberapa sekarang? Ke-12. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah, dan ucapan sami Allahu liman hamidah. Robbana lakal hamdu. Yaitu hukumnya sunat itu. Ya dibaca silakan, juga silakan. Tapi ini masuknya kepada hay'ah ya. Terus yang berikutnya 13. ke-13 Wa tasbihu firruku'i wasujud ya, tasbih pada waktu ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu tasbih. Atau ada bacaan yang lain yang ingat? Teh Rani ada? Teh Arianti ada bacaan sujud yang ingat selain daripada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu masih banyak sebetulnya ya. Tadi yang kita hafal cuma 2 saja atau cuma 1 saja. Ya nanti ketika kita membahas khusus tentang ruku, tentang sujud akan kita bahas lebih panjang lagi ya. Dilanjut 14. ke-14. Wawad'ul yadaini, meletakkan kedua tangan alal fakhidaini, di atas fakhid itu paha ya. Alal fakhidaini, di atas paha. Fil julusi, pada saat duduk. Yabsutu, melebarkan, al yusro, yang kiri. Wayak budu, dan menggenggam al yumna, yang kanan. Ila musabahati ya, mengacungkan apa namanya, telunjuk ya. Iya. Fa innahu ya, sesungguhnya dia yusiru, mengisyaratkan, biha ya, dengan nama telunjuk, mutasyahidan, sambil tasyahud ya. Jadi ingat ketika duduk tasyahud, kalau yang kiri ini diginikan, di yabsutu, dilebarkan, tapi kalau yang kanan digenggamkan begini nih, membentuk 51 ya. Wa yusyaru, dan mengisyaratkan. Apakah harus digerak-gerakan? Ya, hadisnya ada yang mengatakan wa kana yuharrikuha, Rasulullah itu menggerak-gerakkan. Silakanlah ya. Jadi kawan-kawan yang tidak menggerak-gerakkan, jangan juga mengatakan ini bid'ah. Ada dalilnya. Tidak digerakkan juga ada. Wa kana yusiru biha, Rasulullah mengisyaratkan saja at-tahiyat, dan langsung begini, nggak begini, nggak yuharrikuha ya. Nah, jadi ya kita dapat menemukan beberapa cara ya, hayat sholat itu tadi disebutkan. Yang keberapa tadi? Ke-14. Yang terakhir, yang 15. Wal iftiroshu, duduk iftiros. Fi jami'il jalasati, pada semua duduk.
Watawarruku dan tawarruk fil jalasatil akhirah fil jalasatil akhirah pada duduk terakhir ya, pada tasahud akhir. Wa taslimatus saniyatu dan salam yang kedua. Nah, berarti bukan 15 jadi 16 ya. Jadi tadi mungkin ada yang dihitung 2 seharusnya 1 gitu. Nah, jadi saudara sekalian, duduk iftirosh, wah ini harus dipraktekkan ya. Ada duduk iftirosh, ada duduk tawarruk. Yang iftirosh itu yang mana? Yang semua duduk ya, duduk pada waktu duduk antara dua sujud itu kita duduk di atas telapak kaki kiri, betul ya? Duduk di atas telapak kaki kiri, sementara telapak kaki kanan didirikan menghadap kiblat. Ya, itu namanya duduk iftirosh. Kemudian duduk tawarruk, ya, tawarruk itu yaitu duduk tasahud akhir, ya, di mana kaki kiri kita itu duduk bukan pada kaki tapi pada lantai, sementara kaki kiri itu di depan pantat, mohon maaf ya. Kemudian si kaki kanan diberdirikan tapi jarinya diarahkan ke kiblat itu. Ya, seperti itu. Sudah selesai saudara sekalian. Setelah itu apa judulnya? Oh iya, jadi sudah pasal yang berikut ya. Jadi sudah jelas semuanya, kaifiat sholat, syarat, rukun, sunat, itu semuanya sudah kita jelaskan. Pertemuan yang keberapa ini? Ke-16 ya. Nanti insya Allah pada ke-17 tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat gitu ya. Ini namanya fikih gender ya, fikih gender. Ya saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Para santri semuanya coba diulang-ulang di rumah sampai betul-betul hafal ya, paling tidak membaca per kata ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.